seputar pasar modal, analogi jual makaroni. Jadi video ini adalah dibuat untuk menjelaskan pasar modal, uh, perdagangan saham, bursa efek, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Video ini dibuat untuk menjelaskan konsep yang mendasari dari terjadinya sistem mekanisme pasar yang dapat memperjualbelikan seperti sekarang ini gitu ya. Oke, kita mulai ya. Kita akan bawa ini dalam bentuk cerita. Ini adalah bab 1, kondisi awal. Oke, jadi bayangkan ada seorang anak sekolah namanya Anton. Anton ini mau bisnis. Jadi dia punya uang jajan 10.000 dan suatu hari dia berkeputusan, oke, ini emaknya biasa kasih dia 10.000 buat beli makan, tapi hari itu dia pikir, oke, gue puasa, gue beli aja makaroni. Jadi dia beli makaroni pedas yang kecil-kecil ini. Dia mau jadi reseller, dia beli 10, satunya kan 1.000 tuh, dapat 10. Ini gambarnya 10 tuh makaroni, hitung deh coba. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh pas 10. Oke, Anton mulai jualan. Dan yang terjadi adalah ternyata setelah dicoba, tiap penjualan di kelas habis. Ini gambarnya tadi ada 10, sisa 1 makaroninya. Sampai teman-temannya bilang, Ton mau beli? Ya habis ya Ton. Jadi makaroninya lumayan laku banget. Dan sampai Anton ini di kondisi dimana dia harusnya bisa dijual lebih banyak. Cuma sayangnya karena modalnya 10.000, ya tiap hari dia cuma bisa profit 10 gitu. Anggaplah begitu ya. Walaupun sebenarnya kalau uang jajannya ada, dia bisa puter. Ya intinya dia bisa, misalnya dia punya 10.000, dia jualin satunya 1.500 gitu. Besok habis berarti dia udah ngantong 15.000, berarti dia bisa besoknya jualan 15 biji. Tapi tetap aja dia butuh modal untuk memenuhi permintaan yang banyak ini gitu. Sehingga Anton memutar otak dan menemukan satu mekanisme yang namanya saham. Seperti apa mekanismenya? Nih kayak begini. Ini Anton, dia ngumpulin teman-temannya, terus dia bilang, gue jualan nih makaroni. Makaroni laku, tapi kemampuan gue udah melebihi dari modal yang gue punya. Gue butuh modal. Lo orang mau gak kasih modal 10.000? Tiap kali lo kasih 10.000, gue kasih tanda nih. Lo pernah ngasih gue 10.000, gue kasih tanda 10.000 tuh satu lot gitu. Gue kasih tanda berupa saham. Jadi lu punya saham gue. Yang gue ikutin saham nih. Temennya ada 4 nih ceritanya. Dari 4 orang ini 3 orang, oke, gue kasih 10.000, lu kasih gue itu saham. Nah yang satu orang ini ngomong, di apaan kasih saham begini, ini sahamnya apaan? Gue kasih 10.000, gue nggak dapet apa-apa, ngapain gitu kan. Oke, ya udah, biarin dia nggak mau. Yang 3 mau lanjut. Terus dia bilang, oke, karena lu udah punya saham gue punya kewajiban satu aja ya. Gue kasih laporan tiap kali gue selesai jualan gitu. Kepemilikan saham ini nanti akan memberikan hak spesial kalau ini makaroni laku. Tapi ya intinya lu cuma dapat kepemilikan ini doang sebenarnya gitu. Oke, coba deh gitu. Ini 3 anak kayaknya lumayan kaya, jadi nggak terlalu mikir. Udah 10.000 kasih deh. Oke, Anton sudah menjalankan bisnisnya dan punya 40 makaroni setiap hari sekarang. Modalnya udah 40.000. Suatu hari Anton jualannya berhasil dan dia pikir, wah gila, gue udah cuan banyak banget nih. Gue bagi-bagi temen gue dah, woi pemegang saham gue nih, gue kasih 1.000 seorang nih, satu lot gue kasih 1.000 ya.
Oh ya, thank you temannya pada seneng. So ini temannya satu ada yang nggak beli, dia lah enak ya, mau dong, ngiri dia. Jadi ini konsep yang namanya dividen. Jadi pemegang saham waktu-waktu akan dikasih pembagian hasil keuntungan atau reward lah, walaupun nggak untung mungkin tetap aja dikasih reward. Dan ini hak prerogatif dari si Anton ya sebenarnya. Dia nggak kasih juga nggak apa-apa, tapi dia kasih juga nggak apa-apa biar orang yang udah modalin dia seneng gitu. Itu konsep saham tadi. Jadi saham adalah kepemilikan yang tidak memberikan apa-apa selain kepemilikan dong. Tapi tadi ada spoiler di bab berikutnya adalah ada satu orang ini nih yang ngiri lah, kok enak ya, dia jadi tertarik untuk punya saham juga. Tapi gimana caranya? Anton nggak melakukan offering lagi terhadap saham baru gitu. Dia nggak mencetak saham baru. Jadi sekarang saham yang beredar cuma ada 3. Si orang keempat ini mikir, dia dapat kesimpulan. Dia ngomong ke salah satu dari 3 orang yang punya saham. Cuy, gue beli dah saham lo, Anton nih. Saham Anton. Lu beli 10.000 kan, gue beli 20.000. Mau nggak? Bilang, oh cuan 10.000, deal. Nah, ini yang disebut jual beli saham. Ini temannya Anton udah melakukan trading. Dia jual satu lot di harga 20.000 setelah sebelumnya dia beli 10.000. Itu salah satu contoh trading saat ada sentimen positif ya. Tapi tidak selalu sentimen positif. Suatu saat ada juga namanya sentimen negatif. Suatu saat Anton jualannya sepi. Dia punya 40 tuh. Makaronnya masih sisa berapa tuh nggak tahu. Tapi intinya hari itu anak-anak nggak tahu kenapa nggak pengen beli makaroni. Jadi, hari ini jualan sepi, rugi gua. Anton bilang gitu. Saat Anton bilang gitu, respon orang-orang yang pegang saham maupun yang tidak beda-beda nih. Orang pertama bilang, paling besok jualan Anton aku lagi, gue tetap tahan saham gue. Nah, ini holder orang pertama. Orang kedua diam aja, mikir deh, wah gimana ya gitu, dia mikir dong. Orang ketiga, tadi dia udah jual sahamnya, dia lihat sentimen negatif, dia bilang gue mau beli tapi 6.000 gitu. Nah, orang yang keempat tadi kan baru beli saham tapi dia kaget, wah Anton sepi lagi, ini satu lot nih bisa jadi nggak ada nilainya sama sekali, gue mau jual aja 8.000 aja, jual rugi nggak apa-apa, dia mau nggak gitu. Dia tawarin 8.000, mau nggak mau, dia ini nggak mau. Dia bilang mau tapi 6.000 gitu. Ini namanya trading juga, sentimen negatif. Nah, menarik di sini ada penawaran dan ada permintaan. Ini yang ini nawarin, ada yang mau beli 8.000, ini ada yang minta, ada yang mau jual nggak, gue beli ini tapi 6.000 gitu. Ini salah satu bentuk perdagangan lainnya ya. Dan ini membawa kita ke bab 3, pasar saham. Sejauh ini konsep saham dan lain-lain harusnya udah mulai dapat gambaran lah ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi dengan kondisi tadi tidak selesai perbincangan setelah mereka mulai berisik dan terjadi yang namanya mekanisme saham pertama kali di sekolah Anton. Terjadi penawaran yang lebih, yang bertambah gitu. Orang tahu, oh ada bisa nawarin jual ya, oh bisa nawarin beli ya. Akhirnya selain dua orang ini, yang diem tadi bilang, oh gue juga jual deh, gue jual 7.000 deh, lebih murah nih, tapi jangan 6.000 lah gitu. Terus yang hold tadi juga, oh ya pada jualan, gue mau deh tapi 6.000 juga gitu. Berarti ini ada 2 orang yang mau beli, ada 2 orang yang mau jual. Nah, di platform jual beli saham modern kita kenal yang istilah order book untuk mendata permintaan tawaran ini gitu. Contohnya kalau ada 4 orang begini, order booknya jadi kayak gini. Ada penawaran beli bid di harga 6.000,
sebanyak 2 lot dari 2 orang yang berbeda. Itu dari mana aja? Ini dari orang ketiga pertama, kedua dari orang pertama kan. Terus di sisi kanan juga ada namanya offer. Offer ini uh, apa namanya? Penawaran jual. Jadi ada yang mau beli nggak nih, gue jual nih gitu. Satu lot dari satu orang 8.000, satu lot juga dari satu orang. Itu dari yang orang kedua sama orang ketiga, keempat tuh. Ini namanya order book. Oke, kita bikin ceritanya lebih seru dikit karena di sini nggak ada harga match ya. Anggaplah yang orang ini yang tadinya diem terus mau jual, dia pikir wah 7.000 nggak kelepas nih, gue jual 6.000 dah gitu, pasti ada ngambil nih kan, udah ada 2 orang nih mau ngambil. Nah, orang orang ini jual 6.000. Pas dia jual 6.000 langsung dong ketemu sama ini yang tadi udah nawarin, siapa yang mau jual gue langsung beli nih 6.000. Karena ketemu nih, ini namanya trading match. Dan ketika ada match kayak begini, pertama order book akan kehilangan lot-lot yang ditawarkan jual dan tawarkan beli karena sudah match. Dia lepas dari order book dan dia pindah ke satu lagi catatan yang namanya trade book. Trade book ini adalah uh, transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Kalau order book ini yang sedang dalam proses penawaran, tapi yang trade book ini yang sudah terjadi. Di sini 6.000 itu tercatat di baris kedua ya. Baris pertama 20.000 tadi ya. Ini si orang keempat ini mau beli 20.000 dan di situ ini kita catat juga. Nah, pertanyaannya kenapa sell? Padahal dalam setiap transaksi pasti ada sell dan ada buy. Jawabannya adalah yang dicatat di trade book adalah agresor atau orang yang merespon. Sehingga di sini penawaran beli ada dulu, kemudian penawaran jual itu merespon dari penawaran beli ini gitu. Makanya di sini tercatat sebagai sell gitu ya. Dan kemudian kenapa yang diambil 6.000 yang ini bukan 6.000 yang ini? Karena kalau kita telusuri ceritanya tadi, ini duluan yang orang ketiga ini duluan yang mau pasang penawaran bid di 6.000, bilang mau beli di 6.000. Dia duluan baru dia, berarti ngantri, dia duluan yang layannya baru dia. Kebetulan ini cuma satu orang, berarti matchnya ke dia, yang dapat dia dapat transaksi ini gitu. Ini konsep order book dan trade book. Selanjutnya kita lihat visualisasi data terakhir dalam pasar saham, itu grafik atau chart. Jadi setelah berjalannya sekian waktu, begitulah chart dari Anton ya, dari cerita-cerita tadi kita yang sangat simpel itu. Anton mulai dengan penjualan 10.000, kemudian ada transaksi satu orang yang menjual sahamnya ke orang lain dan match di angka 20.000 sehingga harganya naik ke 20.000. Kemudian ada lagi satu penjualan saat saham Anton mendapat sentimen negatif atau orang-orang tahu makaronnya nggak laku, orang langsung panik jualan, tapi ada yang mau beli, ada match lagi di 6.000. Jadi harga terakhir Anton adalah 6.000, yaitu minus 40% dari harga awal 10.000. Kurang lebih cara baca chart kayak begini, dan angka-angka yang tercatat di sini hanya adalah ringkasan dari trade book ya, dari match-match yang sudah terjadi. Makanya angka 8.000 di sini atau angka 7.000 tadi kalau ada itu nggak tercatat karena angka grafik itu dibentuk dari angka-angka yang hanya dari angka-angka yang match terakhir gitu. Di kondisi nyatanya transaksi terjadi sangat banyak di saham-saham tertentu yang volumenya tinggi, itu biasa digunakan representasi yang lebih kompleks ya, tapi ini untuk simplifikasi begini dulu lah cerita kurang lebih. Nah, kita masuk ke penutupan. Semoga sejauh ini udah memberikan gambaran ya soal bagaimana pasar bekerja dengan pola-pola
kalau yang paling sederhana ya gitu. Ini anggap aja anak-anak sekolah begini kan, dari cuma Anton yang jualan makaroni doang bisa terjadi dinamika ekonomi yang sangat menarik gitu. Nah, apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah Anton menjadi contoh dari sebuah perusahaan terbuka. Anton IPO atau menawarkan saham sebanyak 3 lembar ke teman-temannya, dan kemudian IPO-nya berhasil. Ada yang mengambil itu saham 3 lot dan mendapatkan modal tambahan 30.000. Mantap. Artinya apa? Dia dapat 30.000 dan selanjutnya mau itu saham dijual, dibeli sama orang kayak gimana, dia nggak ngefek sebenarnya. Dia udah cuan dulu dari IPO ini, dia udah ngantongin duit 30.000. Tanggung jawabnya sekarang yang terbeban ke dia sejak menjadi perusahaan terbuka adalah melaporkan laporan keuangan ke publik. Semua orang harus tahu kondisi keuangannya dia gimana, dia jual berapa, untung berapa, rugi berapa. Itu dia harus kasih tahu, karena dia udah jadi perusahaan, dia udah terbuka menawarkan orang untuk bisa pegang saham dia. Itu peraturannya begitu. Tapi 30.000-nya ini bisa bilang kayak uang gratis, dia jual begini ya udah dia dapat 30.000. Tapi tetap aja, walaupun harga sahamnya dia di pasar itu nggak ngaruh ke 30.000 yang udah dia kantongin, tapi berpengaruh masa depannya sebenarnya. Kalau dia mau tambahin lagi lot-lot baru untuk orang bisa beli lagi, itu namanya right issue. Atau kalau dia mau minjem di bank juga bisa dilihat dari record pergerakan harga sahamnya di pasar, leverage-nya dia juga. Nah, itu berpengaruh ke dia. Tapi kondisinya Anton kurang lebih dia udah cuan dari IPO aja, dia udah dapat modal baru, fresh money, cuma-cuma. Kita lihat kondisi berikutnya. Orang pertama punya saham 10.000, dia nggak jual-jual lagi. Berarti sebenarnya dia punya saham ini yang harganya bisa aja turun dan nggak bernilai. Tapi ya dia memutuskan untuk tahan. Dia percaya sama Anton. Dia percaya orang-orang nanti bakal pengen saham ini terus. Dan dia percaya bisnisnya Anton bagus, dia bakal kecipratan terus kalau dia tahan ini saham yang dia punya di Anton. Dan kebetulan dari cerita tadi dia udah dapat 1.000 juga. Bisa jadi ke depannya dia dapat lagi. Dia percaya, makanya dia pegang terus. Orang kedua nggak percaya, beda sama Anton. Wah, dia udah nggak laku nih, besok-besok makaroninya makin nggak laku lagi, makin ngaco. Jadi dia lepas aja 4.000. Dia rugi 4.000, dia belinya 10.000, dia jual tadi cuma 6.000 ke orang yang ini ya. Tapi dia sempat nikmatin dividen juga 1.000, jadi dia ruginya 3.000 doang, ya gitulah. Tapi dia tetap jual rugi. Endingnya dia dipikir daripada hilang semua mending hilang sebagian nggak apa-apa gitu. Ini namanya cut loss biasanya gitu. Orang ketiga ini adalah contoh orang yang sukses di pasar modal. Dia punya 10.000. Tadi si orang keempat ini mau beli 20.000, dia udah cuan 10.000, dapat margin 10.000. Terus orang-orang pada panik jual, dia malah beli 6.000. Jadi dia pertama dia udah dapat dividen 1.000 karena dia beli dari IPO. Dia dapat saham harganya murah karena dia udah jual mahal. Terus dia dapat lagi yang murah pas orang-orang lagi panik jualan. Dan dia dapat keuntungan dari perdagangan sebelumnya 10.000. Ini trader. Dan ini contoh yang sukses, tapi nggak selalu terjadi begini, karena bisa juga yang terjadi adalah kebalikannya total. Orang keempat dia FOMO, dia beli pas lagi mahal-mahalnya saham, pas Anton lagi bagus-bagusnya, lagi cuan-cuannya, sahamnya lagi sentimen positif naik drastis, dia malah beli 20.000. Dia beli pas dividennya udah dibagi, jadi dia nggak dapat dividen juga. Mungkin nanti ke depan dia dapat, tapi yang kemarin dia nggak dapat. Dan kemudian pas dia mau jual, harga yang dia mau nggak ada yang mau ambil. Jadi dia udah FOMO, dia beli di pojok, dia nyangkut pula. Tapi ya
nggak apa-apa, kita nggak tahu ke depannya gimana. Mungkin keputusan yang tepat tetap untuk beli saham itu. Paling nggak dia masih punya saham ya, dan sejelek-jeleknya dia bisa jual rugi sama kayak orang kedua, dia masih punya saham ya. Kurang lebih begitu saja cerita tentang Anton yang jualan makaroni, menggambarkan bagaimana suatu pasar modal bekerja ya. Semoga bisa memberikan gambaran yang lebih mudah untuk memahami konsep-konsep dari uh, pasar modal. Terima kasih.